Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan-jenengan sahabat Cecep Muhammad Yasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya saudaraku sahabat Cecep Muhammad Yasin, jujur saja saya dalam mulai dari minggu sore tanggal 1 sampai sekarang ini, suasana hati saya galau. Adanya peristiwa tragedi Kanjuruhan pada keluarga korban. Saya ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Sungguh saya juga supporter. Saya adalah supporter setia Persik. Dulu saya di era perserikatan, saya adalah supporternya Persebaya. Bapak saya punya mobil Angguna yang insya Allah pernah digunakan untuk menjemput Persebaya ketika juara perserikatan, dan itu saya ikut serta di dalamnya. Alhamdulillah berselang waktu Persik muncul di era wali kota Haji Muhammad Maskuti, wali kota Kediri, dan saya salah satu Persikmania yang sempat mendapat kehormatan untuk bertemu dengan pemain-pemain Persik, yaitu Fagundes dan Christian Gonzalez. Saya diberi ini, masih ada 2, saya punya 3, yang 2 ada di rumah, dan ini yang saya pakai ketika Persik juara. Ini saya simpan. Ada 2 yang ditandatangani, ada 2 lagi, satu ditandatangani oleh Christian Gonzalez, satunya lagi ditandatangani oleh Fagundes. Namun sayangnya sudah hilang. Tapi ini karena nggak tahu, saya senang dengan ini saya simpan. Kadang-kadang saya pakai ketika saya sepak bola, karena jujur aja saya sering sepak bola. Beberapa kali sepak bola di kampung saya, di Sidoarjo, juga di Surabaya, di daerah Karangpilang. Jadi saudaraku, duka ini terlalu mendalam, duka yang mendalam. Saya tidak bisa bayangkan. Saya dengar sekarang ini, kemarin 127 awalnya, 125, setelah itu 127, dan kabar yang terakhir yang saya dapatkan 180, sekitar 180 lah, lebih kurang segitu meninggal. Saya beberapa kali diwawancarai dimintai wawancara beberapa media, tapi saya diam. Kemarin akhirnya saya bersuara, pendapat saya sebagai praktisi hukum. Jujur saja, sebagai orang yang hobi sepak bola, dan saya Persikmania, atas nama Persikmania, sekali lagi atas nama seluruh Persikmania dimanapun berada, kami mengucapkan duka yang mendalam kepada keluarga korban dan kepada saudaraku keluarga Aremania. Serius, saya sangat berduka. Saya hanya bisa merasakan kedukaan kalian, tapi saya tidak bisa membayangkan kok bisa begitu. Saya hanya bisa bersikap, mohon maaf saja. Hanya bersikap. Kondisi ini menurut saya adalah ketidakprofesionalan polisi dan TNI dalam melakukan pengamanan. Saya menyebutnya, mohon maaf, saya menyebutnya
pendekatan keamanan yang salah. Saya banyak bisa menyampaikan, ini harus dijadikan evaluasi dan dibentuk tim pencari fakta independen. Kalau ini kejadian di Inggris, di Perancis, di Amerika atau di luar negeri lah, katakan di Belanda, tentu akan ada tim independen. Tidak mungkin ini hanya diserahkan kepada polisi. Ada kasus suap di Perancis, kasus suap di Spanyol, ada tim sendiri yang berjalan, bahkan melibatkan aparat independen. Dan ini memang juga harus dilakukan begitu karena supaya ada masukan untuk evaluasi. Yang salah harus dikatakan salah dan diberi hukuman, serta ditindak dan diberi hukuman. Yang kurang harus dilakukan pembenahan. Iya saudaraku, mohon maaf saja, saya sampaikan ini dengan rasa hormat kepada Bapak Kapolri dan kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Jenderal Andika Perkasa dan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Akhir-akhir ini saya merasakan dalam peristiwa di 2016, aksi 14/11 2016 insya Allah, cara pendekatan daripada polisi dan dari Polri dan dari TNI. Untung waktu itu ada Pak Gatot Nurmantio. Saya tidak bisa membayangkan seandainya di aksi bela Islam 14/11 2016 tidak ada Panglima TNI Gatot Nurmantio. Cenderung polisi khususnya melakukan tindakan yang keras, memukuli, menendang, dan ini ada tercecer di video-video. Apakah cara-cara seperti itu harus dilakukan? Kalau orang penjahat saja kalau sudah menyerah harus diperlakukan dengan baik. Ini rakyat yang sedang menyampaikan aspirasinya, Bapak Kapolri dan Bapak Jenderal Andika Perkasa, Bapak Listio Sigit Prabowo, Kapolriku, Bapak Kapolriku. Saya melihat bertebaran video dan miris sekali. Hati saya miris, hati saya menjerit sebagai anak bangsa, sebagai seorang guru. Saya ini adalah dulu guru PMP di Madrasah Aliyah. Saya tidak bisa membayangkan kok polisi memperlakukan seperti itu terhadap para pendemo. Untuk, ya mohon maaf, untuk meredam situasi. Kok polisi melakukan tindakan seperti itu? Mohon maaf saja Bapak. Ini tidak baik. Dan ini harus dihentikan, harus dievaluasi. Titik kulminasinya sekarang ini. Karena sudah mungkin sekali lagi karena sudah dianggap terbiasa melakukan kekerasan. Sehingga polisi dan, ya mohon maaf, TNI dalam melakukan pengamanan mengedepankan kekerasan. Protap-protap untuk pengamanan itu dilanggar, tidak diperhatikan, demikian apa akibatnya 180 kalau nggak salah insya Allah yang saya dengar saat ini meninggal sia-sia, dan itu anak bangsa, kebanyakan mereka adalah generasi muda, harapan bangsa tentunya. Sudah bertebaran. Saya pernah merasakan di 14/11 2016 saya ikut aksi bulan sebelumnya saya tidak merasakan, tapi di mohon maaf di 14/11 saya merasakan tembakan yang bertubi-tubi, di mana kiai-kiai dan ulama ada di mobil komando dari almarhum
mohon maaf dari IBHRS, Ustadz Arifin Ilham, ada ya mohon maaf, banyak kiai-kiai ada di situ. Sakit termasuk saya yang ada di samping. Dan insya Allah saat itu saya mendengar kesaksian bahwa peristiwa itu dipicu oleh upaya untuk membuat suasana gaduh. Katanya yang saya dengar, dari kepolisian untuk menciptakan alasan supaya membubarkan. Dan itu dilakukan dengan cara kekerasan dan yang menimbulkan. Akhirnya dikejar-kejar kita. Saya sampai masuk ke dalam Monas bersama 2 orang anak saya. Saya datang ke situ di asal aksi 14.11 itu dengan anak dan istri saya. Anak perempuan saya dan 2 orang anak laki saya. Sekitar jam 3:30 atau jam 4 lah istri saya suruh balik ke hotel. Saya antar, setelah itu saya balik lagi dengan anak saya. Dikejar-kejar, kami hampir semalam ada di dalam Monas. Masih dikejar. Untung pada saat itu terus terang, untung Panglima TNI-nya adalah Pak Gatot Nurmantio. Saya masih ingat. Sehingga kami dilindungi oleh tentara. Tapi sekarang kondisinya berbeda, mohon maaf. Saya melihat yang dikedepankan adalah kekerasan. Setelah itu berlanjut lagi, ada 2 kejadian lagi yang terakhir saya rasakan. Saya melihat mata saya sampai sembab. Hampir 3 hari atau 5 sampai 1 minggu lah saya merasakannya. Di aksi Omnibus Law kemarin, menolak Omnibus Law. Saya hadir di Jakarta. Mohon maaf sekali lagi, yang dikedepankan adalah kekerasan. Saya dengan anak saya membawa beberapa perempuan untuk masuk ke, kebetulan saya yang paling belakang, anak saya sudah masuk ke dalam. Saya tidak tahu saat itu juga HP saya juga akhirnya hilang. Tas-tas saya juga hilang karena posisinya ditembak di samping saya itu ada gas air mata. Yang satu saya buang, yang satu tidak sempat saya buang. Dan pedih sekali mata saya, seperti kejadian 14.11. Pedih, lebih pedih lagi karena pas tepat di bawah kaki saya. Yang kedua tembakan yang pertama saya bisa tendang, saya dengan menggunakan kain yang saat itu saya bawa, saya membawa kain, saya langsung lempar karena kain itu saat itu adalah kain selempang, itu saya bisa lempar. Nggak tahu saya lempar ke kantor mana, yang jelas juga kantor institusi pemerintah. Padahal saat itu kita sudah balik, pulang. Cuma karena lama, sehingga mohon maaf saja, lambat jalannya. Tahu-tahu dengan meraung-raung dan sebagainya, waduh, pamer show of force saya pikir untuk menakut-nakuti, sepeda motor ngang loh. Saya masih ingat sekali, mata saya sembab. Bahkan saya sempat dipukul oleh seorang brimob. Saya sempat itu dipukul. Tapi saya katakan, dek, nggak tahu cara bagaimana, akhirnya dia berhenti karena melihat saya matanya sembab. Saya lanjut, saya mau pulang nih, saya mau pulang. Akhirnya dilepaskan saya karena saya membawa 1 orang ibu yang sedang sakit juga saat itu karena gak kuat dengan gas air mata. Anak saya menuntunnya, akhirnya saya dilepas. Dan kami memang terus terang pada saat seperti itu kekerasan, padahal kami berjalan, dipukul. Inilah kenyataan. Dan kemarin mohon maaf, saya juga tidak sepakat dengan Bapak Effendi Simbolon dalam mengkritik Bapak Panglima TNI. Sungguh saya tidak sepakat dengan beliau. Tapi apakah cara membalasnya? Mohon maaf, ini kembali lagi kepada Jenderal Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat. Saya kecewa sekali dengan beliau. Seperti, ya mohon maaf, dalam rekaman jelas kelihatan seperti memberikan peluang kepada anggota-anggota TNI Angkatan Darat untuk melakukan sesuatu yang tidak patut dipertontonkan. Ini sipil melawan TNI, ya tidak mungkin. Akhirnya apa? Yang dampaknya saya meyakini berdampak kepada rasa ketakutan. Apa seperti itu menghadapi kritik DPR? Katakanlah kalau DPR salah, kritiklah dengan ini, arahnya adalah di Senayan. Kalau terhadap anggota DPR Komisi 1 aja memperlakukan seperti itu kalau ada kritikan.
Saya juga tidak sepakat, jujur saya tidak sepakat dengan Bapak Effendi Simbolon, saya tidak sepakat. Tapi tidak selayaknya Bapak Effendi Simbolon diperlakukan seperti itu, menunjukkan kekerasan, mengancam. Harusnya pengancam-pengancam itu oknum untuk ditindak. Bukan ranahnya. Tentara itu adalah bukan Kaptimnas, pertahanan negara. Tidak seperti itu. Apa tidak bisa Kepala Staf Angkatan Darat yang non sewu saja, maaf, Jenderal Dudung melakukan tabayun? Klarifikasilah tidak dengan cara seperti itu. Kalau ada yang disinggung akan lebih elegan, tidak mengedepankan soknya, tidak mengedepankan kuasanya. Ya mohon maaf, itu contoh-contoh yang tidak bagus. Saya sempat ditanya oleh beberapa orang sebagai, Pak, bagaimana tindakan tentara yang seperti itu? Ya saya katakan bahwa itu salah, tidak boleh, dan itu bisa dilaporkan. Tapi alhamdulillah sudah selesai dengan baik dan tidak berlanjut, karena mungkin Bapak Effendi Simbolon setelah itu minta maaf. Tapi kan cara-cara itu tidak bisa untuk dipertontonkan di hadapan rakyat. Karena TNI itu bersama rakyat, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Kalau kepada saya tidak bisa membayangkan kepada anggota DPR RI aja yang Komisi 1 mereka melakukan begitu. Bagaimana dengan kepada rakyat ini? Mohon maaf Pak Jenderal Andika. Kembali pada kasus ini. Ayo, tolonglah dibentuk tim independen. Jangan jeruk makan jeruk, tidak akan ada efeknya, tidak akan ada masukannya kalau hanya diselesaikan oleh polisi, karena ini yang bersalah adalah polisi. Karena yang bersalah juga adalah TNI yang melakukan pengamanan di situ. Dilakukan evaluasi, dibentuk tim independen. Ayo, harus dibentuk tim independen. Saya mengusulkan untuk dibentuk tim independen yang memberi masukan. Di luar negeri, FIFA dan itu kalau ada kejadian seperti akan menurunkan tim independen. Di Inggris dan sebagainya, di Spanyol, kalau ada sesuatu yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar hukum, akan melakukan evaluasi, investigasi, dan bila perlu melakukan audit. Apa yang salah sehingga dapat, dan itu harus dilakukan oleh tim independen untuk supaya itu jelas. Tidak bisa PSSI yang melakukan investigasi atau audit. Karena terus terang ini ranahnya sudah, ya mohon maaf, pelakunya yang terduga pelakunya atau setidak-tidaknya mohon maaf dalam arti kata yang bertanggung jawab itu adalah PSSI, polisi, dan TNI. Harus ada tim independen untuk klarifikasi, untuk kedepannya menjadi baik. Jujur saja, saya tidak bisa membayangkan. Mata saya pedih 1 minggu. Insya Allah 3-1 minggu lah saya rasakan. Kalau kembali putihnya itu 1 mingguan lah. Kembali baik normalnya itu. Kalau di stadion yang sudah jelas FIFA melarang, ada gas air mata. Padahal itu jelas dilarang, apalagi ditembakkan dalam posisi stadion yang tertutup, terbatas. Udaranya juga terbatas, oksigennya juga terbatas. Sementara mereka juga tidak siap ketika aksi, saya melakukan aksi, pasti saya masih memakai odol, pasta gigi untuk menutupi itu, setidak-tidaknya menahan. Tapi mereka tidak, mereka berangkat dari rumah tidak ada persiapan, dan itu membawa anak kecil, membawa beberapa ini. Sehingga tembakan itu tentulah udara di situ berputar di situ, tidak ke atas, berputar dulu di situ. Saya tidak tahu kekonyolan apa, profesionalisme yang bagaimana yang mereka tunjukkan. Yang jelas kalau itu saya mengatakan bagian daripada pembunuhan. Benar-benar pembunuhan. Jadi kembali, Bapak Kapolri yang saya hormati, yang saya kenal insya Allah baik, dari beliau cara menyikapi, cara membenahi polisi, Bapak Listio Sigit Prabowo, dan juga Bapak Jenderal Andika. Benahi, kedepankan pendekatan
cara pendekatan keamanan. Tidak seperti itu menghadapi rakyat sendiri. Mereka bukan penjahat. Penjahat pun kalau sudah menyerah harus diperlakukan dengan baik. Perang saja kalau ada musuhnya menyerah tidak dilakukan, padahal sama-sama bersenjata. Itu diperlakukan dengan baik. Apalagi ini kepada rakyat yang hanya sekedar mereka menginginkan melihat. Saya melihat sepak bola itu ingin. Sebagai bentuk rasa nasionalisme saya yang ingin sepak bolanya maju, saya hadir. Seperti ketika ada AFF di Sidoarjo. Dari awal saya datang, saya melihat sampai Indonesia juara. Baik itu pelatihnya Pak Indra Syafri. Dan sekarang Indonesia sudah maju. Kemarin Bima Sakti Tukiman sudah berhasil membuat Indonesia menjadi juara. Saya berpikir saat ini ada Sintayong ya, pelatih yang bertangan dingin yang berkualitas, akan menelurkan juga pelatih-pelatih baik memberikan manfaat. Tidak layak kalau untuk seperti ini lantas disuguhi dengan kekerasan. Jadi kembali lagi kita berduka. Saya sangat berduka. Ini jelas pengamanan yang salah dan ini wajib dibenahi. Ini menurut saya adalah pembunuhan dan ini harus dilakukan penindakan dan ini harus ada hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab. Tidak bisa tidak Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI bertanggung jawab atas kejadian ini. Maka saya minta sekali lagi benahi. Itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi kepada saudaraku Aremania, saya atas nama pribadi dan selaku supporter Persikmania, supporter sepak bola Kediri. Kita sama-sama bangga, saya tetap bangga, Persik ada di hati saya, Arema ada di hati jenengan, tapi saya tetap cinta Arema, saya berkeyakinan Arema sudah menelurkan banyak sekali pemain-pemain timnas yang berjuang untuk nama baik dan kehormatan negara. Persik juga begitu sama-sama. Ayo kita junjung tinggi kemaslahatan sepak bola, fair play di sepak bola. Saya tetap mohon maaf, saya ikut berduka, hanya bisa mengucapkan saya ikut berduka. Saya Cecep Muhammad Yasin mewakili Persikmania mengucapkan mohon maaf yang paling dalam, yang terdalam dari hati sanubari. Saya hanya bisa berdoa semoga mereka-mereka yang saat ini harus meninggal dunia, harus mendahului kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, digolongkan dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kepada negaranya, cinta kepada kebaikan. Insya Allah mereka husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri, menyampaikan dan siap untuk ikut menjadi bagian daripada tim pencari fakta kalau memang itu dibentuk untuk memberikan masukan yang baik demi kemajuan sepak bola di negara Kesatuan Republik Indonesia, demi kebanggaan sepak bola sebagai kebanggaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian saudaraku, saya berduka, Indonesia berduka, dunia pun ikut berduka.